Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Aulia Afifa dengan NIM 281010114 dan teman saya Siti Baria dengan nomor NIM 22810100127. Di sini kami akan membacakan yang pertama, yaitu identitas dari sekolah SMPN 4 Cirebon, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 7 SMP, semester 1 ganjil. Surat keterangan lulus. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 yaitu mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. 3.1 memahami makna Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. 4.1.1 membaca Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26-27 serta hadis terkait dengan lancar. Materi pokok dari kompetensi dasar tersebut yaitu yang pertama Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33, hadis terkait tentang menuntut ilmu, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Quran surat Al-Furqan ayat 63, Quran surat Al-Isra ayat 26-27, dan hadis terkait tentang lancar. Indikator pencapaian kompetensi: siswa mampu membaca Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat Ar-Rahman, Quran surat Al-Furqan, Quran surat Al-Isra. Yang kedua, siswa mampu menulis Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat Ar-Rahman, Quran surat Al-Furqan, Quran surat Al-Isra. Yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi: siswa mampu membaca, menulis, menghafal, menerjemahkan, memahami isi kandungan, menghayati isi kandungan, dan juga mengamalkan Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat Ar-Rahman, Quran surat Al-Furqan, dan Quran surat Al-Isra. Kegiatan belajarnya yaitu yang pertama terdapat bisa menggunakan metode demonstrasi, drill, ceramah, diskusi, tanya jawab, refleksi, eksperimen sosial. Penilaiannya yaitu yang pertama bisa menggunakan uji kinerja, penilaian produk, tes lisan, tes tulis, laporan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4.3 menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi pokok dari KD tersebut yaitu yang pertama menyajikan materi tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, macam-macam kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, fungsi dan peran kitab-kitab Allah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua yaitu menyajikan materi tentang dalil-dalil naqli, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung keimanan kepada kitab-kitab Allah, contoh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah, penjelasan dan pengaplikasian dalil naqli dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar.
2. Menyebutkan nama-nama kitab Allah dan dalil nakli ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga yaitu menyajikan ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah secara lisan atau tertulis. Yang keempat yaitu menguraikan perbedaan antara kitab dan suhuf, memberikan contoh penerapan iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan nyata. Yang keenam yaitu menjelaskan fungsi dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar dalam KD3 ini yaitu bisa berupa metode demonstrasi, drill, ceramah, diskusi, tanya jawab, refleksi, dan juga eksperimen sosial. Penilaian yang digunakan yaitu berupa unjuk kinerja, penilaian produk, tes lisan, tes tulis, laporan refleksi diri, survei, dan juga observasi. JPL yang digunakan yaitu selama 6 jam. Kompetensi dasar yang keempat yaitu 3.4 memahami makna beriman kepada Rasul. 4.4 yaitu menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul. Materi pokok yang digunakan yaitu yang pertama pengertian iman kepada Rasulullah, nama-nama Rasul dan perbedaan antara Nabi dan Rasul, tugas dan sifat-sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah, fungsi dan hikmah beriman kepada Rasul. Yang kedua yaitu dalil-dalil nakli, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung keimanan kepada Rasul. Contoh ayat yang berkaitan dengan iman kepada Rasul, penjelasan mengenai dalil nakli dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang digunakan yaitu menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah dengan benar dan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Yang kedua yaitu menyebutkan nama-nama Rasul utama dan membedakan antara Nabi dan Rasul dan dalil nakli yang berhubungan dengan keimanan kepada Rasulullah. Yang ketiga yaitu menyampaikan ayat-ayat yang menunjukkan iman kepada Rasulullah dengan tepat. Yang keempat yaitu menguraikan isi dari dalil nakli tentang keimanan kepada Rasulullah. Yang kelima yaitu menjelaskan bagaimana iman kepada Rasulullah dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajar yang digunakan yaitu bisa menggunakan metode demonstrasi, drill, ceramah, diskusi, tanya jawab, refleksi, dan juga eksperimen sosial. Penilaian yang digunakan yaitu bisa berupa unjuk kinerja, penilaian produk, tes lisan, tes tulis, laporan refleksi diri, survei, dan juga observasi. JPL yang digunakan yaitu selama 6 jam. Selanjutnya kompetensi dasar yang kelima, 3.5 memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang keempat 4.5 menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Materi pokoknya yang ke-1 pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua hukum Islam tentang larangan mengkonsumsi minuman keras, judi, dan melakukan pertengkaran. Yang ketiga dampak negatif dari minuman keras, judi, dan pertengkaran bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat hikmah dari menjauhi perbuatan tersebut. Yang kelima menjelaskan dampak fisik, mental, sosial, dan spiritual dari minuman keras. Yang keenam mengajikan efek buruk judi, termasuk kerugian ekonomi dan kehancuran hubungan sosial. Yang ketujuh memaparkan akibat pertengkaran seperti hilangnya keharmonisan dan kerusakan sosial. Yang kedelapan menyampaikan informasi dalam bentuk presentasi, artikel, atau diskusi tentang bahaya perilaku tersebut. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua mengidentifikasikan dalil-dalil yang melarang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga menjelaskan hukum Islam tentang larangan mengkonsumsi minuman keras, berjudi, dan
bertengkar. Yang keempat, memberikan contoh kasus nyata yang menunjukkan dampak negatif perilaku tersebut. Yang kelima, menguraikan dampak negatif minuman keras, judi, dan pertengkaran terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan belajar. Yang ke-1 ada demonstrasi, yang kedua ada drill, ceramah, diskusi, tanya jawab, refleksi, dan eksperimen sosial. Penilaian yang digunakan, yang ke-1 unjuk kerja, yang kedua penilaian produk, yang ketiga teks lisan, yang keempat teks tulis, yang kelima laporan refleksi diri, yang keenam survei, yang ketujuh observasi. JPL yang digunakan 9 jam. Selanjutnya kompetensi dasar yang ke-6. 3.6 memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. 4.6 mengajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Materi pokoknya yang ke-1 pengertian perilaku jujur dan pengertian perilaku adil dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, pentingnya nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, contoh penerapan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengidentifikasikan situasi yang memerlukan sikap jujur dan adil. Yang kelima, memberikan contoh nyata atau studi kasus tentang penerapan sikap jujur dan adil. Yang keenam, menyajikan cara untuk menerapkan sikap tersebut baik secara lisan maupun dalam perbuatan nyata. Selanjutnya, laporan pencapaian kompetensi. Yang ke-1 menjelaskan pengertian perilaku jujur dan pengertian perilaku adil. Yang kedua, mengidentifikasikan situasi yang membutuhkan kejujuran dan situasi yang memerlukan keadilan. Yang ketiga, mengurangi pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, memberikan contoh perilaku jujur dalam berbagai situasi dan perilaku adil dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, menyajikan simulasi atau demonstrasi penerapan kejujuran dan keadilan. Yang keenam, menyusun laporan atau cerita pendek yang mencerminkan perilaku jujur dan adil. Kegiatan belajar. Yang ke-1 ada demonstrasi, yang kedua ada drill, yang ketiga ada ceramah, yang keempat ada diskusi, yang kelima ada tanya jawab, yang keenam ada refleksi, yang ketujuh ada eksperimen sosial. Penilaiannya menggunakan unjuk kinerja, yang kedua penilaian produk, yang ketiga teks lisan, yang keempat teks tulis, yang kelima laporan refleksi diri, yang keenam survei, yang ketujuh observasi. JPL-nya 6 jam. Selanjutnya kompetensi dasar yang ketujuh. 3.7 memahami cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.7 menyajikan cara berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Indikator pencapaian kompetensinya, yang ke-1 pengertian berbuat baik, hormat, dan patuh. Yang kedua, pentingnya berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, contoh perilaku baik, hormat, dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dampak positif dari menghormati dan mematuhi orang tua serta guru. Yang kelima, cara berbuat baik kepada orang tua dan guru, misalnya membantu pekerjaan, mendengarkan nasihat, dan cara menunjukkan sikap hormat menggunakan bahasa yang santun. Yang keenam, bentuk-bentuk kepatuhan kepada orang tua dan guru. Yang ketujuh, mengajikan contoh tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajarnya, yang ke-1 ada demonstrasi, yang kedua ada drill, yang ketiga ada ceramah, yang keempat ada diskusi, yang kelima ada tanya jawab, yang keenam ada refleksi, yang ketujuh ada eksperimen sosial. Penilaiannya menggunakan yang 1 unjuk kerja, kinerja, yang kedua ada penilaian produk, yang ketiga ada teks lisan, yang keempat
teks tulis, yang kelima laporan represi diri, yang keenam survei, yang ketujuh observasi. JPL-nya 9 jam. Sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.